Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya Putu Novi Ekayanti akan membawakan sebuah latihan soal, pembelajaran 1, latihan soal dan pembahasan bab 1. Saya harap adik-adik semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja latihan soal. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar pada soal pilihan ganda berikut ini. Soal pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga A. MPR, DPR, DPRD, dan DPD. B. Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. C. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi Mahkamah Agung. Baik adik-adik semua, antara 5 opsi tersebut yang paling benar adalah D. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Selanjutnya nomor 2. Pada hakikatnya, kekuasaan untuk mengubah dan menetap Undang-Undang Dasar di mana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan A. Kekuasaan konstitutif, B. Legislatif, C. Federatif. Oke, baik. Soal ketiga, menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan A. Konstitutif, B. Legislatif, C. Eksekutif, D. Yudikatif, E. Eksaminatif. Jawaban dari soal nomor 3 adalah D. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanaan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan yudikatif. Selanjutnya soal keempat. Sebagaimana warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali A. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama, dan kekeluargaan dalam setiap peri kehidupan. C. Bersikap terbuka terhadap setiap perubahan yang terdapat pada kemakmuran bangsa. D. Yudikatif, E. Eksaminatif. Jadi, antara kelima opsi tersebut yang paling benar adalah B. Kenapa? Pada hakikatnya, kekuasaan untuk mengubah dan menetap Undang-Undang Dasar, di mana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan legislatif. D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini. E. Menyerap semua nilai yang termasuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang.
Jadi jawaban untuk soal keempat adalah E, di mana sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali menyerap semua nilai yang masuk demi kemajuan bangsa ada era globalisasi sekarang ini. Lanjut soal kelima. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan pasal tersebut, badan yang dimaksud adalah A. Menteri Keuangan RI, B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Gubernur Bank Indonesia, E. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, jawaban dari soal nomor 5 adalah E. Kenapa? Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan pasal tersebut, badan yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Baik, adik-adik semua, di sini saya sudah menampilkan kunci jawaban beserta pembahasan di dalam tabel. Apabila adik-adik kurang memahami materi atau memahami jawabannya, adik-adik bisa melihat lebih jelas pada tabel jawaban dan pembahasan yang saya tampilkan. Baik adik-adik semua, kita akan lanjut pada latihan soal pembelajaran 2, latihan soal dan pembahasan bab 1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar pada soal pilihan ganda berikut ini. Soal nomor 1. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. B. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kesekretariat Negara. C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri. D. Menteri Pertahanan, Menteri Kesekretariat Negara, dan Menteri Luar Negeri. E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi jawaban yang paling benar dari kelima opsi tersebut adalah A. Kenapa? Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. A. Kementerian Pariwisata, B. Kementerian Perhubungan, C. Kementerian Pemuda dan Olahraga, D. Kementerian Laut dan Perikanan, E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi, jawaban dari nomor 2 adalah C. Kenapa? Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu adalah
Kementerian Pemuda dan Olahraga. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden. 2. Kabinet dibentuk oleh Presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen. Pertanyaannya, pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari A. Bentuk negara federasi. B. Bentuk negara kesatuan. C. Sistem pemerintahan presidensil. D. Sistem pemerintahan parlemen. E. Bentuk pemerintahan republik. Jawaban yang paling benar adalah D. Kenapa? Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden, Kabinet dibentuk oleh Presiden, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen. Keempat ciri tersebut merupakan ciri sistem pemerintahan parlemen. Soal nomor 4. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggarakan pemerintahan negara. C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. D. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. E. Menangani urusan pemerintahan yang mana kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Di antara 5 opsi tersebut, jawaban yang paling benar untuk nomor 4 adalah A. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Soal nomor 5. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah A. Membentuk kabinet menteri. B. Membahas rancangan undang-undang APBN. C. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN. D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba. E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah A. Membentuk kabinet menteri. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah membentuk kabinet menteri. Baik adik-adik semuanya, ini merupakan tabel kunci jawaban dan pembahasan pembelajaran 2. Apabila adik-adik belum mengerti, adik-adik bisa melihat tabel yang ada pada slide ini. Oke adik-adik semua, itulah latihan soal beserta pembahasan pada bab 1. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.